Baik, kita bertemu kembali. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara kita mengecek apakah ukuran partikel yang kita peroleh itu memenuhi fungsi distribusi tertentu. Pada video yang lalu kita membuktikan bahwa ukuran partikel yang kita peroleh memenuhi fungsi distribusi log normal. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membandingkan kurva fungsi distribusi tersebut dengan data eksperimen seperti yang sering kita lihat di beberapa PPR bahwa nanti ada suatu kurva, sumbu X itu adalah kerapatan, kemudian sumbu Y adalah jari-jari atau diameter, kemudian ada kurvanya, lalu ada perbandingan dengan data pengukuran. Nah, bagaimana kita menggambar kurva itu dan membandingkan dengan data pengukuran sehingga secara jelas kita melihat memang ukuran partai yang kita dapatkan itu memenuhi fungsi distribusi tertentu karena bentuk kurva fungsi distribusi dengan hasil pengukuran itu cocok. Kita akan tunjukkan dalam video kali ini. Kali ini kita akan membahas topik bagaimana menggambar fungsi distribusi setelah kita membuktikan bahwa ukuran partikel kita itu memenuhi fungsi distribusi log normal. Jadi video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana kita membuktikan bahwa cumulative distribution function dari partikel kita peroleh sesuai dengan cumulative distribution function dari fungsi distribusi log normal. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana nanti kita menggambar, yang akan kita cari bagaimana menggambar ukuran partikel sebagai fungsi jari-jari, pada jari-jari sekian atau pada diameter sekian berapa fraksi partikelnya, nah bagaimana perbandingan dengan kurva fungsi distribusi normal. Kita akan menggunakan data Excel yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, sehingga selanjutnya kita tinggal menggambar atau bagaimana menggambar fungsi distribusi tersebut dibandingkan dengan fungsi distribusi teoretik. Nah, langkah yang kita lakukan adalah kita periksa data yang kita miliki, yaitu data hasil pengukuran itu mempunyai rentang ukuran berapa. Jadi berapa diameter minimumnya dan berapa diameter maksimumnya. Karena itu akan dipakai bagi kita untuk menggambar pada rentang diameter berapa kita akan bandingkan antara kurva teoretik dengan kurva eksperimen tadi. Nah, dari data sudah kita peroleh bahwa diameter terkecil adalah 32, sekian nanometer dan diameter terbesar adalah 63, sekian nanometer. Dengan demikian ketika kita membandingkan ukurannya maka kita cukup membanding dalam rentang diameter 0 sampai 100 nanometer. Karena lebih dari 100 tidak perlu lagi karena data kita hanya sampai 63. Oke. Dan oleh karena itu, yang kita akan bandingkan adalah dalam rentang diameter 0 sampai 100. Untuk masuk tersebut, kita bagi rentang tersebut atas sejumlah daerah-daerah. Jadi sejumlah daerah, sehingga rentang 100 itu akan terbagi atas sekian kelompok, dan tiap kelompok mempunyai rentang diameter yang sama. Nah, sekarang kita milih di rentang diameter, tiap kelompok adalah 5 nanometer, maka kita punya daerah dengan diameter 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15, dan seterusnya, hingga terakhir adalah 95 sampai 100 nanometer. Kemudian kita menghitung jumlah partikel yang mempunyai diameter dalam masing-masing rentang tersebut. Misal dalam rentang 0 sampai 5 ada berapa, 5 sampai 10 ada berapa, 10 sampai 15 ada berapa, dan itu kita catat semua, dan itulah yang nanti akan kita gambarkan dalam grafik. Lalu tiap kelompok diameter 0 sampai 5, 5, 10 itu kita pilih satu nilai diameter sebagai wakil. Jadi ketika kita menggambar rentang 0 sampai 5, kita menggambar satu nilai wakil saja dan kita pilih nilai tengah. Jadi rentang diameter 0 sampai 5 meter, 5 nanometer itu diwakili oleh diameter 2,5 nanometer. Rentang 5 sampai 10 diwakili oleh 7,5 nanometer dan seterusnya. Jadi kita akan dapatkan 20 nilai diameter wakil, yaitu 2,5, 7,5, dan seterusnya, untuk mewakili 20 rentang diameter dari 0 sampai 100 nanometer tadi. Jadi kira-kira akan seperti ini. Kita akan bagi ya 30 sampai 35 diwakili oleh 32,5, 35 sampai 40 diwakili oleh 37,5, dan seterusnya. Dan partikel-partikel yang kita ukur itu mempunyai diameter terkecil 32,25 dan tadi terbesar 63, sekian nanometer. Nah, ketika kita akan menghitung atau kita ambil data jumlah partikel dalam masing-masing rentang tersebut, akan kita dapat seperti ini. Jadi diameter 2,5 yaitu yang mewakili 0 sampai 5 nanometer memiliki jumlah partikel 0.
diameter 7,5 yang mewakili 5 sampai 10 mempunyai 0 dan seterusnya, dan nilai itu baru ada ketika kita menghitung diameter 32,5 yang mewakili 30 sampai 35. Nah, kita lihat sini hanya satu, yaitu 32,25 itu berada dalam rentang 30 sampai 35. Kemudian yang 37,5 yang mewakili 35 sampai 40, ini 35 sampai 40 itu akan memiliki 6 partikel, jadi 6. Kemudian 42,5 yang mewakili 40 sampai 45, kita lihat 40 sampai 5 ada sekian, ada 12 partikel. 47,5 yang mewakili 45 sampai 50 ada 19 dan seterusnya. Yang terakhir adalah 62,5 yang mewakili 60 sampai dengan 65 ada 1 partikel saja, dan selanjutnya tidak ada partikel yang memiliki diameter di atas 65, jadi itu 0 semua. Jadi dari 0 sampai dengan 27,50 baru mulai ada 32,5 dan terakhir 62,5 selanjutnya 0. Itu adalah jumlah partikel pada masing-masing rentang 5 nano yang sudah kita bagi tadi, yang diwakili oleh nilai tengah diameter ini. Kemudian dari nilai jumlah partikel dapat kita normalisasi karena kita ingin adalah probabilitas. Probabilitas tertinggi, total probabilitas itu harus 1. Jumlah partikel semua ada 100, maka semuanya kita bagi 100. Sehingga kita akan dapatkan hasil normalisasinya seperti ini. Jadi yang punya diameter 2,5 yaitu 0 sampai 5 nano, 0. Kemudian tadi yang 32,5 yang mewakili 30 sampai 35 adalah 0,01 dan seterusnya. Jadi kalau di jumlah kolom G ini jumlahnya adalah 1 karena probabilitas total itu 1 setelah kita bagi 100 untuk semua jumlah yang ada di kolom F. Kemudian yang kita inginkan di sini adalah bukan fraksi tapi kerapatan peluang, kerapatan probabilitas. Jadi yang kita akan mau gambarkan adalah kerapatan probabilitas, yaitu probabilitas dalam satu ruas dibagi dengan lebar ruas tersebut. Nah, kita sudah pilih probabilitas ruas itu panjangnya 5 nano, maka kerapatan itu adalah jumlah dalam satu rentang tersebut dibagi dengan 5. Jadi peluang dalam satu rentang dibagi rentang. Inilah yang kita bandingkan dengan kurva teoretik, yaitu kerapatan peluang, bukan peluangnya itu sendiri ya. Nah, kalau kita lakukan, jadi kolom G yang merupakan fraksi tiap rentang tadi kita bagi dengan 5, yaitu lebar rentang 5, maka kita dapatkan kurva H yaitu kerapatan probabilitas, kerapatan peluang, yaitu lebih kecil lagi. Ya, ini adalah kerapatan peluang, sehingga peluang itu kalau kita ingin mencari peluang maka kerapatan peluang dikali lebar ruas kali 5 dijumlahkan, nah nilainya 1 ya. Kemudian setelah kita dapatkan kerapatan peluang, kita gambar grafik kerapatan peluang tadi sebagai fungsi dari diameter. Dari sini adalah wakil ya 2,5 7,5. Ini kerapatan peluang H, jadi H terhadap E, kolom H terhadap E kita gambar, maka akan kita dapatkan grafik kerapatan peluang, yaitu berupa bar. Grafik bar ini kita dapat, kita lihat di sini bahwa dikurang dari 32,5 tidak ada partikel, lebih dari 62,5 ada partikel. Partikel terkumpul antara 32,5 sampai 62,5. Kemudian kita tarik, kita perlebar ini yang ada di fasilitas Excel sehingga berimpit supaya kelihatan lebih indah. Ya. Kemudian dari gambar tadi kita bawa ke PowerPoint supaya dieditnya lebih enak di PowerPoint. Di PowerPoint kita bisa gabung sejumlah grafik menjadi satu grafik baru. Ya. Cara mengeditnya itu, cara mengkopinya adalah kita copy di Excel lalu kita paste di PowerPoint pakai paste spesial. Jadi paste spesial lalu pilih Enhance Meta File. Jadi Enhance Meta File akan didapat seperti ini. Karena dengan lebih mudah diedit kalau dengan menggunakan paste Enhance Meta File tadi ya. Kemudian dari ini kita ingin buang ini apa kotak-kotak dan sebagainya tidak perlu itu kita buang. Karena kita di PowerPoint kita klik arrange lalu ungroup, lalu kita ungroupnya 2 kali. Setelah kita ungroup 2 kali akan kita dapat gambar seperti kiri ini. Lalu kita buang bagian-bagian tidak perlu, menyisakan hanya bar sama skala, sumbu sama skala. Jadi dilakukan aja, jadi buang, akhirnya tinggal menjadi bersih. Kemudian ini kita grup lagi supaya tidak bergeser. Setelah selesai kita ini ulang lalu kita grup ya, sehingga antara komponen-komponen tidak lagi bergeser. Kemudian ini adalah kurva eksperimen, kurva hasil pengukuran. Kita akan bandingkan dengan kurva teoretik. Nah sekarang kita gambar kurva teoretik. Nah kurva eksperimen sudah kita gambar, sekarang kita gambar kurva teoretik, yaitu menggunakan persamaan probability density function daripada fungsi log normal ini. Saya ambil di Wikipedia. Di mana mu dan sigma itu sudah kita peroleh pada video sebelumnya, itu 3,9 untuk mu dan sigma adalah 0,11.
Nah, karena rentang yang kita gambar tadi 0,100, maka kurva ini pun kita gambar dari 0 sampai 100 nanometer. Nah, kita buka sheet baru, kita gambar angka diameter dari 0,05 sampai dengan 100 nanometer. Kita gambar kurvanya. Ini kurvanya itu persamaan ini F sampingan 1 per sigma D. Ini kurva log normal. Kita bikin di kolom D. Kolom A adalah diameter. Kita isi aja dari 0, kenaikan 0,05 dan seterusnya. Kita dapat ini. Nah, kemudian kita gambar kurvanya, akan dapat ini adalah kurva teoretik dari fungsi log normal distribution. Nah, kurva inilah yang nanti mau kita bandingkan dengan kurva hasil pengukuran tadi ya. Caranya sama, kurva ini kita copy di Excel, lalu kita paste spesial enhance metafile ke PowerPoint. Sebelumnya sumbu-sumbu ini diatur sama dengan sumbu pada gambar pengukuran 0,100, 0 sampai 0,1 harus dibuat sama, karena kita mau mengimpitkan dua gambar ini ya. Nah, kita dapat ini, kita copy, lalu dengan cara sama kita ingin buang yang lain-lain, hanya menyisakan kurva, skala, dan sumbu. Kita ungroup 2 kali, kemudian dibuang atribut-atribut tidak perlu, dapat itu. Kemudian kita bawa ke satu halaman baru, kurva pengukuran maupun kurva teoretik, kita gabung, jejer, sumbu-sumbunya berimpit, sehingga dua kurva itu berimpit. Kita buka halaman baru di PowerPoint, kita copy kurva teoretik, kita copy kurva pengukuran, lalu dijejer bersama, sumbunya persis berimpit, sehingga dapat seperti ini. Kemudian kita ungroup salah satu, lalu karena di sini itu masih double nih, angkanya 2 buah ini, karena berasal dari masing-masing grafik. Angkanya dilipat 2, sumbunya 2 kali, sumbu 2 kali. Nah, kita buang satunya dengan cara men-ungroup salah satu lalu buang atributnya, sehingga sumbunya tinggal 1, tidak lagi double, angkanya cuma 1 dan seterusnya tinggal 1 ya. Kemudian kita bikin keterangan, sumbu datanya adalah D nanometer, sumbu tegaknya adalah probability per panjang, yaitu probability rapat probabilitas, probability per nanometer. Kemudian kalau mau lebih bagus, kita perindah gambar, misalnya warnanya mau diubah, mau ditambah atribut-atribut lain, kalau kurvanya kurang tebal kita pertebal, mau ganti warna silakan, sehingga kita melihat hasil akhir bahwa kurva yang kita peroleh dari hasil pengukuran, grafik yang kita peroleh dari hasil pengukuran itu bar ini cukup berimpit dengan kurva teoretik log normal distribution dengan menggunakan mu dan sigma yang sudah kita peroleh pada video sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita membanding data eksperimen tadi dengan kurva teoretik, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa benar-benar ukuran partikel yang kita peroleh itu memenuhi fungsi log normal. Jadi selama teman coba, silakan untuk partikel-partikel apapun yang lain, atau bisa juga diameter dari nanotube, nanowire, dan bisa juga untuk partikel-partikel besar. Jadi kita mengukur ukuran kerikil, apakah itu memenuhi fungsi distribusi log normal atau tidak, itu kita ukur, kemudian kita hitung seperti video pertama, lalu kita bandingkan kurva seperti video kali ini, dan apakah sama atau tidak. Dan biasanya di alam itu bahwa yang diciptakan Tuhan itu seringkali memenuhi fungsi log normal distribution. Jadi seperti itu.